Selamat datang di TK 4202, Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Hari Devianto. Kali ini kita akan membahas modul 10 dalam manajemen proyek terkait penjadwalan jejaring. Hi everyone, welcome to Chemical Engineering Economics and Project Management. My name is Hari Devianto. Today we will discuss about management project on network scheduling. Di segmen 11.1 kita akan membahas bagaimana penjadwalan dibuat. In this segment, we will discuss how network scheduling is made. Kalian masih ingat bagaimana network scheduling bisa dibuat menggunakan Gantt chart. Tetapi seperti kita ketahui, kelemahan terbesar dari Gantt chart adalah kesulitan untuk bisa menghubungkan work package satu sama lain, khususnya pada saat memiliki work breakdown structure yang kompleks. Nah, untuk membuat ini menjadi lebih terstruktur, maka dibuatlah konsep network scheduling. Dengan tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi jalur kritik sehingga pada pelaksanaan masing-masing work package, sebagai contoh ada work package yang tidak bisa ditunda menggunakan apa yang namanya critical pathway method. Ada juga untuk kasus-kasus tertentu, khususnya ketika kita perlu memperkirakan ketidakpastian, maka digunakan PERT method. Nah, ketidakpastian itu seperti apa? Dibuat dengan kondisi optimistik, itu waktu yang paling cepat, kondisi pesimistik, itu waktu yang paling lambat, dan di tengahnya ada istilahnya most likely. Itu yang biasa dilakukan di metode PERT. In network scheduling, you still remember the Gantt chart concept, right? A major weakness of Gantt chart is the ability to display interrelationship between work package cannot be seen, particularly when we have work breakdown structure that complex. The complexity is relatively high. The main purpose of this network scheduling is to identify critical paths for the execution of work package. What is the meaning of this? Which means we should find the work package that cannot be delayed. How to estimate this one? We have to use what's so-called by critical pathway method. When we have uncertainty of project completion period, we use what's so-called by PERT method. This is a probabilistic. The idea is try to estimate the shortest time, which means the optimistic estimation, and the longest time, which means the pessimistic estimation, and in between we can make what's so-called by most likely estimation. This can be done by PERT method. Ada dua pendekatan pada saat membuat network schedule. Yang sebelah kiri istilahnya adalah activity on node. Jadi setiap aktivitas itu ada di dalam nodanya. Sementara yang sebelah kanan adalah activity on arrow. Jadi bisa dilihat sini ada activity on arrow dan activity on node. Apa pembedanya? Jadi A, B, C yang dituliskan di sini adalah kegiatan. Sementara yang di kanan, panah-panah inilah yang menunjukkan kegiatan. Oke, cara membacanya sederhana. Sebagai contoh yang pertama, A harus selesai sebelum B, sementara B harus selesai sebelum melaksanakan kegiatan C. Untuk yang paralel seperti apa? Keduanya, A dan B harus selesai sebelum C dapat dilakukan. Bagaimana menggambarkannya di activity on arrow atau AOA? Mirip, membuat dua aktivitas dalam bentuk garis, baru aktivitas C dapat dilakukan. Untuk yang contoh ketiga adalah C dan D tidak bisa dibuat pada saat A dan B belum selesai. Jadi ini harus bersamaan. Semua selesai bersamaan, baru C dan D dapat dilaksanakan. Hal ini pun masih bisa dibuat untuk kasus activity on arrow. Okay, there are two types network schedules. The first one is activity on node, AON, the left one, and the right one is activity on arrow. So we have both AON and AOA. What does it mean? Let's say, take a good example for number one. A comes before B, which come before C. This is a series activities. We can do the same thing using arrow. When we have a parallel activities, A and B must be completed before C can start. Do the same thing in the
arrow case. The third example, C and D cannot begin until both A and B are completed. Do the same thing using an arrow. Nah, untuk kasus sebelumnya, tidak ada perbedaan signifikan antara AON, activity on anode, dan activity on arrow. Tapi sekarang jika kita lihat contoh berikut, bisa dilihat perbedaan yang cukup signifikan. Kegiatannya adalah pada saat C tidak dapat dilakukan sebelum A dan B selesai terlaksana. Itu akan digambarkan di sebelah kiri seperti ini. Tapi begitu B selesai, D bisa langsung dilakukan. Oke. Nah, jika membuat activity on arrow, A selesai, C bisa dilaksanakan. B selesai, ini ada node tambahan yang akhirnya kita harus membuat arrow yang berisi dummy activity. Ya, jadi itu yang agak tricky. Tapi untuk kasus yang terakhir, untuk kasus yang B dan C tidak bisa dilakukan sebelum A selesai. Ya, ini contohnya. Jadi lagi-lagi ada dummy activity di sini. Itu yang membedakan AON dan AOA. Okay, from the previous example, there is no significant difference between AON and AOA. But if you check from this example, C cannot begin until both A and B are completed. D cannot begin until B is completed. So this one is relatively simple if we make in activity on node. Unfortunately, when we have activity on arrow, you have activity A here, activity B here. You need to do what's so-called by dummy activity in this dash arrow. Okay, before going to C and D. Similar thing here. B and C cannot begin until A is completed. But if you check in the activity on arrow, we have another dummy activity here. Nah, sekarang pada saat ditanya, mana yang lebih baik? AOA atau AON? Ya, AOA itu yang activity on arrow, AON activity on node. Jadi biasanya AOA ini lebih ke arah melihat hubungan antara akhir dan awal. Beberapa kasus membutuhkan, tadi ya contohnya, dummy activities. Beberapa software tidak bisa mengakomodir konsep seperti ini. Tapi untuk kasus sederhana ini lebih mudah dipahami. Sementara activity on nodes ini tidak akan membutuhkan dummy activity. Ya, karena panah itu artinya hubungan antara activity. Aktivitinya itu atau kegiatannya itu sendiri ada di dalam lingkarannya. Dan ini bisa menunjukkan semua jenis hubungan. Dari akhir ke awal, antara awal, akhir, kelebihan dan kekurangannya itu bisa dilihat. Di segmen berikutnya kita akan membahas lebih detail dan ini mayoritas diakomodir oleh project management software. Okay, now let's compare which one is better, AOA versus AON. You see here, AOA only indicates end to start relation. Some relation require dummy activities, as we already seen previously, and not accommodated by many software. On the other hand, AON does not require any dummy activity. Why? Because arrow itself is only indicate the dependency between activities. Can indicate any type of relation. We can learn about this in the next segment in details and accommodated by many project manager software. Jadi ini bagian akhir segmen 11.1 ya. This is the end of the segment.